Ini penting nih, yang lagi rame. La yajuzu syar'an al-i'timad al-basmal wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat nggak boleh. Secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi. Wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang. Wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ya, inilah Hanif Alatos, teman-teman, yang ngarang-ngarang sebuah pernyataan, katanya haram ya hanya untuk sekedar mengecek nasab seorang itu tersambung atau tidak menggunakan metode tes DNA. Ingat teman-teman ya, jangan berani-berani mengharamkan sesuatu yang tidak pernah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya haramkan. Metode tes DNA ini bukan bagian dari syariat, teman-teman ya. Ini adalah masalah keduniaan ya. Sama halnya seperti orang tes kesehatan ya, cek laboratorium, kemudian ronsen, teman-teman ya. Nggak ada yang perlu diharamkan ya. Ya mungkin zaman terdahulu mungkin untuk melakukan pengecekan nasab seorang, teman-teman, belum ada metode tes DNA yang canggih seperti sekarang ini. Maka wajar kalau misalkan ada fatwa-fatwa seperti itu. Akan tetapi teman-teman, tidak boleh diingkari bahwa di zaman sekarang ini ada metode yang jauh lebih canggih, bahkan dari para ahlinya sendiri yang mengatakan bahwa mau ratusan tahun, ribuan tahun, teman-teman, sekarang ini bisa terkonfirmasi, bisa diketahui gen seseorang itu lebih dominan kemana. Dan ternyata teman-teman bisa kita simpulkan ya, Hanif Alatos ini sebenarnya panik, teman-teman ya, panik diminta melakukan tes DNA karena ternyata ada sebuah keterangan dari Dr. Sugeng Sugiharto, pakar genetika, teman-teman, mengatakan bahwa ada beberapa orang yang pernah melakukan tes DNA dari kalangan Ba'alawi, bahkan sampai 180 orang, bahkan yang bermarga sama dengan Hanif Alatos ini, yaitu marga Alatos. Dan ternyata teman-teman, kode yang muncul atau haplogrup yang muncul adalah kode G. Sedangkan kode G itu adalah bukan kode yang bisa terkonfirmasi ya, atau dikatakan silsilah nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Kalau kode yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasulullah ya, atau nasabnya tersambung kepada Rasulullah, dia harus memiliki haplogrup JI, teman-teman ya, bukan haplogrup G ya. Ingat teman-teman ya, ini yang dikatakan oleh para ahli. Dan ini juga bertentangan dengan perkataan mertuanya yang justru menyuruh melakukan tes DNA bagi siapa saja yang mengaku nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Meskipun kita juga nggak tahu apakah Habib Rizik, mertua dari Hanif Alatos ini, pernah melakukan tes DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, itu dia video tadi, potongan dari keterangan Hanif Alatos, yang mana sebenarnya ini adalah bentuk reaksi kepanikan atau ketakutan. Nasabnya terbongkar, ternyata palsu, tidak terkonfirmasi sampai ke Rasulullah SAW. Karena menurut keterangan dari salah seorang pakar genetika, teman-teman, kalian pasti sudah tahu, yaitu Dr. Sugeng Sugiharto, pernah mengatakan atau mengungkap ada beberapa dari kalangan Ba'alawi ini yang bermarga Alatos, sama seperti Hanif Alatos ini, pernah melakukan tes DNA, teman-teman ya, dan ternyata kode yang keluar di situ, kode yang muncul adalah G. Jadi dalam pengujian tes DNA ini, teman-teman, ada beberapa kode yang mungkin kita kurang paham ya, tapi yang jelas ada kode-kode yang mana kode-kode tersebut bisa menjadi kesimpulan. Ya, ternyata gennya ini dominannya kemana ya, nyasarnya kemana. Dan rata-rata kata Dr. Sugeng Sugiharto,
Habib-habib yang bermarga Al-Atwas ini, kode yang muncul adalah G, teman-teman. Dan kode G tersebut adalah bukan kode yang bisa terkonfirmasi dengan nasab tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Dan yang menjadi kontra di sini, pernyataan Habib Al-Atwas ini berani mengharamkan katanya metode penelusuran nasab seseorang melalui metode tes DNA. Haram dari mana ya? Tes DNA itu bukan bagian dari syariat yang bisa kalian hukumi halal haram ya. Ini metode pengujian gen saja ya. Masyarakat umum juga banyak melakukan tes DNA. Maka ketika berlaku bagi masyarakat umum, berlaku juga bagi kalian ya. Tapi inilah bentuk kepanikan dari Habib Al-Atwas ini, dan ini bertentangan dengan pernyataan dari mertuanya sendiri, yaitu Habib Rizik Shihab, yang mengatakan bahwa silahkan ya orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasulullah ya, yang mengaku sebagai habaibnya melakukan tes DNA, maka nanti akan terbukti di situ siapa yang asli ataupun yang palsu. Meskipun kita juga nggak tahu apakah beliau ya Rizik Shihab pernah juga melakukan tes DNA. Dan ingat, metode tes DNA adalah bisa dikatakan yang paling akurat untuk melakukan pengujian ya apakah genetik seorang itu tersambung atau tidak misalkan kepada Rasulullah, khususnya klan Ba'alawi nih teman-teman ya. Maka jangan mengarang-arang sebuah statement ya mengharamkan sesuatu yang bukan bagian dari syariat ya. Tes DNA ini sama seperti tes kesehatan ya, cek lab ya, kemudian seperti ronsen ya. Mengapa harus mengatakan ini haram, ini halal teman-teman? Ini nggak nyambung ya. Ini betul-betul adalah tanda kepanikan dari Habib Al-Atwas ini. Bahkan teman-teman, Dr. Sugeng Sugiharto ini pernah mengatakan, jangankan nasab para klan Ba'alawi ini tersambung kepada Rasulullah, kepada Yahudi pun nggak tersambung teman-teman ya. Jadi kalaupun dia mengaku ya nasabnya tersambung kepada Yahudi, maka ditolak oleh orang-orang Yahudi teman-teman ya. Ada yang mengatakan Yahudi KW 13 teman-teman. Open postingnya Ba'alawi sudah banyak yang tes dan ternyata tidak terkonfirmasi keturunan Rasulullah. Boro-boro keturunan Rasulullah, Arab aja enggak. Oh, bukan keturunan Arab ya. Yahudi aja Yahudi ke-13 gitu ya. Yahudi juga KW. Oh, Yahudi KW. Ini murni pernyataan dari Dr. Sugeng Sugiharto, bukan pernyataan dari saya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan baca salah satu tulisan. Ini tulisan dari Kiai Imaduddin, tapi ingat, ini bukan tesis ya. Ini hanya tulisan beliau terkait keterangan para pakar ahli genetik teman-teman, yang telah menjelaskan ya, melalui sampel-sampel pengujian ya, beberapa orang dari kalangan Habib Ba'alawi ini yang melakukan tes DNA, ternyata memang hasilnya gagal ya, tidak terkonfirmasi sampai dengan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berencana insya Allah nanti next video kita akan tampilkan videonya dari Dr. Sugeng Sugiharto teman-teman untuk lebih lengkap teman-teman, meskipun kalian juga mungkin sudah pernah melihat video tersebut. Nah, sekarang saya akan bacakan salah satu tulisan dari Kiai Imaduddin. Tapi ingat, saya bukan pengikut Kiai Imaduddin. Akan tetapi karena kita berbicara masalah data ya, fakta ilmiah, maka kita harus akui dari siapapun itu ya, yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Sekarang saya akan bacakan teman-teman. DNA pada manusia bisa diibaratkan sebagai kode genetik yang menjamin bahwa sel anak akan mewarisi karakteristik yang sama dari sel induknya. Jadi pasti teman-teman ya, yang namanya sel genetik anak pasti akan nyambung ke sel genetik orang tuanya. Kemudian ilmuwan mendapatkan kesimpulan semua manusia yang hidup bisa melacak nenek moyangnya. Ini menurut dokter apa bahasanya nih? Haji Jaya M, mungkin M ini Muhammad Munawir Al-Badri, SPKJ MKes Mars. Genomik DNA anak identik dengan ayah, datu, dan leluhurnya sebagai bukti autentik yang sah. Beribu-ribu tahun bahkan ratusan ribu tahun dapat dilacak dan diidentifikasi kesesuaiannya antar individu dan jalur silsilahnya. Jadi teman-teman, bukan hanya jarak yang setahun 2 tahun ya, atau 100 tahun, bahkan ribuan tahun pun teman-teman, dengan metode yang begitu canggih sekarang ini, melalui pengujian sampel tes DNA, bisa diketahui teman-teman ya, gen kita ini tersambung atau dominannya kemana. Lanjut lagi, demikian pula menurut 2 pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN ya, Dr. Sugeng Sugiharto dan Dr. Ari Kaim. Jadi sekali lagi teman-teman, ini bukan tesis ya dari Kiai Imaduddin, tapi ini tulisan Kiai Imaduddin mengutip keterangan dari para
tokoh ahli ya terkait masalah gen ini teman-teman, terutama dari klan Ba'alawi. Jalur lurus ayah sampai Nabi Adam dikenal dengan istilah Y strip DNA. Sedangkan jalur ibu lurus sampai Siti Hawa disebut dengan DNA mitokondria. Hari ini DNA jalur lurus ayah sudah dapat dipetakan dari berbagai jalur kromosom, tinggal yang berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompok itu disebut dengan haplogroup. Nah, ingat teman-teman, catat ya. Kelompok-kelompok itu disebut dengan haplogroup. Misalkan ada yang bermarga alatos ya, kemudian bermarga asegaf. Itu kan bukan satu dua orang. Jadi itu masuk ke dalam haplogroup. Nanti kita lihat haplogroupnya ini kodenya kode apa, teman-teman. Haplogroup mayoritas orang Indonesia sama dengan haplogroup orang Jepang, Cina, dan Korea. Karena kakek mereka secara paternal atau lurus garis laki dari satu laki-laki yang sama di masa lalu. Haplogroup orang Indonesia, Jepang, Cina, dan Korea itu berkode O. Ingat, kodenya kode O, teman-teman. Kode O ini adalah keturunan dari kode K ya. Sedangkan kode K adalah keturunan kode IJK. Ini ribet teman-teman ya. Tapi nanti insya Allah kita bisa ambil kesimpulan di sini. Kode IJK selain mempunyai keturunan kode K, juga mempunyai keturunan kode IJ yang kemudian menurunkan kode JI. Kode JI ini adalah haplogroupnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Catat ya. Sekali lagi saya ulangi, kode JI ini adalah haplogroupnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Jadi teman-teman bisa dikatakan kalau ada yang mengaku nasabnya tersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia harus memiliki atau setelah melakukan misalkan tes DNA, harus yang keluar adalah kode JI yang sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini memang pakarnya teman-teman sudah sangat luar biasa ya. Jadi keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang Indonesia dan Jepang adalah sepupu kedua, sama-sama keturunan IJK. Kemudian haplogroup O dan JI sampai hari ini belum bermutasi. Jadi O yang hari ini mengaku jalur garis lurus laki-laki dari raja-raja besar di Nusantara harus mempunyai kode genetik dengan haplogroup O. Nah, teman-teman ini salah satu contohnya. Kalau misalkan ada orang-orang yang mengaku ya silsilahnya nyambung ke raja ini, ternyata di sini sudah dijelaskan rata-rata raja-raja Nusantara di Indonesia ini kalau tidak salah tadi baca teman-teman, haplogroupnya adalah O. Maka ketika ada orang yang mengaku kemudian sudah dites DNA dan ternyata haplogroupnya O, ya maka bisa kita katakan terkonfirmasi. Tapi kalau ternyata berbeda, bukan haplogroupnya O teman-teman, maka ini tertolak. Ini dari segi orang-orang yang mengaku tersambung silsilahnya kepada raja-raja yang ada di Nusantara. Nanti kita akan ketahui teman-teman bagaimana yang tersambung kepada nasabnya para nabi, para rasul. Kemudian, sedangkan ia yang mengaku keturunan garis lurus Nabi Ibrahim alaihissalam harus mempunyai kode haplogroup JI. Catat, sekali lagi saya ulangi. Sedangkan ia yang mengaku keturunan garis lurus Nabi Ibrahim alaihissalam harus mempunyai kode haplogroup JI. Ya. Selain JI teman-teman, maka tidak bisa dikatakan genetiknya itu tersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut. Termasuk di dalam keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia harus mempunyai haplogroup JI. Nah, jadi teman-teman ya, harus ya orang-orang yang mengaku dirinya nasabnya tersambung kepada Rasulullah setelah misalkan melakukan pengujian tes DNA, harus yang muncul di situ adalah haplogroupnya dengan kode JI. Harus kode JI teman-teman ya. Ini baru terkonfirmasi. Kemudian kita lanjutkan. Walaupun Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi haplogroupnya dapat diketahui. Karena Sayyidina Ali, menantu beliau adalah satu kakek dengan beliau. Lalu, nah ini pentingnya teman-teman ya. Ini garis merahnya teman-teman ya. Lalu apakah klan Ba'alawi yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW itu sudah tes DNA? Ini pertanyaannya teman-teman ya. Kalau sudah tes DNA, lalu haplogroupnya apa? Nah, ini pertanyaannya. Kalau sudah tes DNA, lalu haplogroupnya dari klan Ba'alawi ini teman-teman apa? Kita lanjutkan.
Alhamdulillah, klan Ba'alawi sudah banyak yang melakukan tes DNA. Menurut Dr. Sugeng Sugiharto, sudah sekitar 180 orang. Jadi teman-teman, ada dari kalangan mereka ini orang-orang yang mengaku sebagai turunan Nabi ini yang sudah melakukan tes DNA. Bahkan di sini cukup banyak ya, 180 orang. Kemudian, berdasarkan sampel-sampel hasil tes DNA mereka yang dapat diunduh di situs Family Tree dan berbagai situs lainnya, hasilnya haplogrup mereka adalah G, bukan JI. Catat ya. Ternyata dari sampel 180 orang dari klan Ba'alawi ini teman-teman yang sudah pernah melakukan tes DNA, ternyata yang keluar kodenya adalah haplogrupnya adalah G, bukan JI. Catat, JI itu adalah haplogrup yang bisa dikatakan terkonfirmasi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sebagian atau bahkan cukup banyak ini 180 orang yang pernah melakukan tes DNA dari klan Ba'alawi ini, ternyata haplogrupnya ini haplogrup dengan kode G. Kemana ini kode G ini teman-teman? Ini nggak tahu ya. Yang jelas teman-teman, ini sulit untuk kita bantah karena memang ini dari para ahli yang meneliti teman-teman ya terkait genetik ini tersambung atau tidak, atau bahkan nyasarnya kemana ya teman-teman ya. Seperti misalkan Najwa Shihab yang bermarga Shihab, ternyata setelah melakukan ya proses tes DNA, ternyata genetiknya itu dominannya ke India teman-teman ya, hanya beberapa persen saja yang ke Arab. Sedangkan syaratnya teman-teman bisa dikatakan seseorang itu terkonfirmasi nasabnya tersambung kepada Rasulullah, ya harus dong, wajib dia memiliki genetik yang kuat, yaitu genetik Arab ya. Dengan kode ini misalkan nih, kode JI ini. Sedangkan kode G ini teman-teman bukan kode yang genetiknya kuat ke genetik orang-orang Arab. Jadi ini kemana ya? Ini kemana teman-teman? Kode G ini, nyasarnya ini kemana? Tapi kalau kita melihat video sebelumnya, keterangan dari Dr. Sugeng Sugiharto teman-teman, beliau dengan terang benderang mengatakan, jangankan tersambung kepada Nabi Muhammad SAW ya, ke Yahudi saja tidak tersambung, atau bisa dikatakan mungkin Yahudi KW13. Ini wallahu alam teman-teman ya. Yang jelas saya hanya mengutip di sini ya melalui situs ini ataupun keterangan dari Dr. Sugeng Sugiharto. Nah, mungkin itu cukup teman-teman ya. Dan inilah mungkin yang membuat ya Hanif Al-Atwas ini merasa panik teman-teman ya ketika diminta untuk melakukan tes DNA, karena ternyata sebelumnya menurut keterangan Dr. Sugiharto ini sudah ada beberapa orang yang melakukan tes DNA, bahkan dari marga yang sama dengan marga Hanif Al-Atwas ini, dan ternyata haplogrupnya atau kode yang keluar setelah mereka tes DNA adalah G, bukan JI teman-teman ya. Ini bukan kata saya nggak berani mengatakan mereka adalah keturunan Yahudi asli atau keturunan Yahudi KW13 atau KW berapa teman-teman, enggak. Saya hanya di sini posisinya hanya mengutip ya pernyataan dari Dr. Sugeng Sugiharto, kemudian dari situs ini ya. Tulisan ini ditulis oleh Kiai Imaduddin teman-teman, tapi yang jelas ini bukan tesis ya. Ini beliau hanya menulis ya keterangan yang disampaikan oleh para ahli genetik teman-teman. Jadi silahkan ya, silahkan mau dengar yang mana teman-teman ya. Mau dengar Hanif Al-Atwas yang sok-sok berani mengharamkan sesuatu hal yang bukan syariat dari agama ini teman-teman, atau kita kembali ke metode ilmiah seperti ini teman-teman ya, yaitu dengan melakukan pengujian tes DNA. Dan di Arab sana sudah pernah teman-teman ya, orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasulullah sudah pernah melakukan tes DNA seperti ini. Jadi ini bukan perkara baru, bukan hal yang tabu teman-teman ya. Maka bisa kita simpulkan di sini, mungkin ini adalah bentuk kepanikan dari Hanif Al-Atwas, karena ternyata sebelumnya dia sudah mengetahui dari marganya sendiri, dari marga Al-Atwas sudah pernah melakukan tes DNA, dan ternyata yang keluar adalah haplogrupnya ya dengan kode G, bukan kode JI. Luar biasa. Ya silahkan kalian menilai sendiri teman-teman ya. Tapi kalau kita mau kembali secara fair-fairan, ya kita harus kembali kepada fakta atau data yang jauh lebih ilmiah teman-teman ya. Kalau hanya model pencatatan teman-teman dengan buku pencatatan dari Rabithah Alawiyyin teman-teman,
Mohon maaf ya, saya bukan suudzon, tapi bisa saja dalam metode pencatatan itu ada banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Bahkan isu yang muncul kan ada suap menyuap katanya untuk mencatat orang-orang yang mau membeli silsilah nasab ini teman-teman ya, agar dipanggil Habib lah segala macam. Ini ada isunya teman-teman ya. Ini ada beritanya. Silahkan coba kalian searching melalui YouTube. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di sini. Silahkan kalian menilai sendiri, teman-teman. Yang jelas, kalau bagi saya yang suka dengan fakta ilmiah, ya saya lebih mempercayai data-data dari pakarnya memang teman-teman ya, dari pakar genetiknya dalam hal ini, yaitu Dr. Sugeng Sugiarto. Dan tentu saja dari pakar-pakar yang lain. Baik, teman-teman ya, semoga ini bermanfaat sebagai informasi bagi kita. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.